Oke, saya izin masuk ya, izin sebelumnya. Assalamualaikum, selamat malam pada teman-teman. Kalau kami ingin mempresentasikan, Oh ya, oh baik, baik baik, baik, Pak. Pak. Oke, mungkin saya mengulangi ya. Assalamualaikum, selamat malam pada teman-teman. Kalau kami ingin mempresentasikan hasil dari PPT kami yaitu mengenai pemodelan pembangkit listrik turbin gas mikro surya hibrida. Kelompok kami beranggotakan saya Samuel Putra Hitonga dengan NIM 201031070 dan Rabi Fahmi Iskandar dengan NIM 20103111081. Oke, next. Perkenalan, introduction, yaitu berbagai jenis hibridasi antara sumber surya dan turbin gas telah diusulkan dalam dekade terakhir. Tujuannya adalah pengembangan sistem tenaga surya hibrida dengan pemanasan matahari langsung dari udara bertekanan. Tujuan dari proyek yang disebut Solugas adalah untuk mengembangkan sistem turbin gas bertenaga hibrida surya pertama pada skala prakomersial bidang heliostat yang digunakan adalah platform Solisar. Meskipun sistem CSP tidak memungkinkan mencapai suhu tinggi yang sama yang diperoleh dengan konfigurasi menara surya, mereka telah dipelajari di beberapa proyek. Ide penggeraknya adalah untuk menyediakan sistem dengan panas matahari tambahan setelah pemulihan internal, hingga penggantian penuh pembakaran dalam kasus bahwa satu-satunya masukan matahari cukup untuk memastikan bahwa fluida kerja mencapai suhu masuk turbin. Studi ini kemudian diselesaikan dengan simulasi dengan ANSYS, fluid dari aliran reaksi melalui ruang bakar ketika disuplai dengan gas alam. Oke, next. Oke, pada gambar ini merupakan skema tanaman. Simulasi tanaman. Tata letak pabrik berdasarkan turbin gas mikro yang dipulihkan ditampilkan pada gambar di atas. Integrasi matahari diperoleh melalui menara surya itu pada nomor 6. Lalu jalur udara melalui komponen ini terletak di antara rekuperator nomor 5 dan ruang bakar pada nomor 3. Di sisi gas panas, setelah proses recuperate, gas buang memasuki penukar panas lebih lanjut pada nomor 8 untuk produksi air panas. Lalu udara mengalir melalui kompresor nomor 2 dan kemudian dipanaskan melalui sisi dingin rekuperator. Selanjutnya melewati pertama melalui menara surya pada nomor 6 dan kemudian mengakses ruang bakar pada nomor 3 sehingga mencapai suhu pembakaran. Gas pembakaran yang berasal dari ruang bakar berekspansi melalui turbin nomor 4 dan kemudian dilanjutkan menuju sisi panas rekuperator pada nomor 5 dan sistem pemulihan panas sebelum mencapai cerobong. Kontribusi energi menara surya tergantung pada siang hari dan kondisi cuaca, sehingga jumlah bahan bakar ke ruang bakar bervariasi. Untuk menjaga suhu maksimum pada nilai set point-nya, semakin rendah kontribusi matahari, maka semakin tinggi laju aliran bahan bakar ke ruang bakar. Oke, next. Oke, selanjutnya merupakan peta pengoperasian turbin T100 yang pada gambar ada kompresor dan gambar B dari turbin. Pabrik telah disimulasikan berdasarkan turbin gas turbin T100 yang peta operasinya untuk kompresor dan turbin dilaporkan pada gambar A dan B. Sedemikian rupa simulasi realistis dari respon of design pembangkit listrik diperbalikan baik untuk perubahan kondisi lingkungan dan tingkat beban. Oke, next. Mode of design. Pengaruh hari dalam setahun. Jenis analisis pertama berkaitan dengan evaluasi kinerja pembangkit dengan mengubah hari dalam setahun sampai dan tentu saja di iradiasi normal langsung W per M kuadrat dan suhu lingkungan dalam Celsius. Tujuan dari simulasi adalah evaluasi perilaku parameter tanaman. Kondisi of design yang sama telah diperiksa dengan menggunakan biogas sebagai bahan bakar karena memiliki LHV yang lebih rendah, dalam kurung 19.000 kJ per kilogram daripada gas alam. Laju aliran massa udara, efisiensi, dan kekuatan yang terlibat akan mengalami sedikit perbedaan. Beberapa grafik dengan tren tahunan dari parameter kinerja
yang paling signifikan diperoleh untuk dua bahan bakar yang dipertimbangkan pada gambar 3 dan 4. Tren parameter dengan biogas mirip dengan kasus dan gas alam. Next. Selanjutnya maka akan dilanjutkan oleh teman saya, Raffi. Untuk yang selanjutnya itu ada kondisi beban sebagian. Jenis analisis kedua berkaitan dengan evaluasi kerja pembangkit yang bekerja pada kondisi beban sebagian, mulai dari kasus referensi yang dianalisis dalam mode desain termodinamika. Kecepatan putar arus poros telah dikurangi secara bertahap sesuai dengan output daya neto dengan menjaga suhu siklus maksimum yang sama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5 dan 6 ini, efisiensi listrik keseluruhan yang mengacu pada jumlah total panas yang dipindahkan ke udara hanya mengalami sedikit variasi pada kondisi beban sebagian, terutama karena laju aliran massa udara yang lebih rendah terjadi pada beban yang dikurangi. Dengan suhu pembakaran yang sama, keadaan terakhir ini dimungkinkan oleh kehadiran menara surya yang memungkinkan. Oleh karena itu, perilaku di luar desain yang sangat berbeda dari respon turbin gas mikrokonvensional sebenarnya memiliki operasi kecepatan variabel yang menunjukkan penurunan laju aliran udara dan rasio tekanan. Akibatnya, beberapa perubahan signifikan terjadi dalam siklus termal. Ada beberapa perbandingan antara siklus Brayton yang ada pada gambar 7 ini, yang terjadi pada beban sebagian dan beban penuh. Yang pertama itu ada rasio tekanan berkurang menyebabkan suhu yang lebih tinggi di outlet turbin. Yang kedua, suhu udara di outlet rekuperator meningkat. Yang ketiga, efek gabungan dari suhu terakhir dan laju aliran udara yang lebih rendah menginduksi suhu yang lebih tinggi di pintu keluar menara surya. Dan ini akhirnya menjelaskan dorongan pasokan oleh sumber surya pembakaran bahan bakar yang ada di gambar 5B, gambar 5 sebelumnya. Meskipun efisiensi pembangkit umumnya menurun pada kondisi beban parsial, dalam kasus yang dianalisis meningkat berkat adanya regenerasi dan menara surya. Juga dalam pengisian bahan bakar dengan gas dari pencernaan anaerobik, efisiensi listrik hampir stabil atau sedikit meningkat ketika mengurangi output daya karena penurunan laju aliran massa udara dikombinasikan dengan kontribusi pemanasan matahari. Yang selanjutnya itu ada efisiensi bahan sebagian. Efisiensi thermal yang berbeda dihitung untuk kedua kondisi pengisian bahan bakar dengan mempertimbangkan rasio daya listrik bersih terhadap input thermal yang diberikan ke ruang bakar hanya dengan suplai bahan bakar. Grafik ini terjadi karena efisiensi ini mengacu pada input thermal yang lebih rendah. Nilai terkait pun lebih tinggi daripada yang dilakukan dalam diagram sebelumnya. Pada gambar 8A, dengan memvariasikan hari dalam setahun, di hari-hari terpanas, dengan meningkatnya suhu di pintu keluar menara surya, dan akibatnya pengurangan laju aliran massa bahan bakar, efisiensi ini meningkat, berbeda dari net efisiensi listrik yang menurun yang terjadi pada gambar 3 sebelumnya. Untuk gambar 8B sendiri ini, dengan memvariasikan kecepatan putar arus poros dan keluaran daya bersih, dengan memvariasikan kecepatan putar arus poros dan keluaran daya bersih. Selanjutnya itu ada analisis CFD dari pembakaran. Untuk mencapai evaluasi yang lebih komprehensif dari manfaat yang diharapkan dari pembangkit listrik tenaga surya yang terintegrasi, penulis telah memasukkan dalam metodologi mereka analisis berbasis CFD dari ruang bakar ketika dioperasikan di bawah kondisi batas yang sangat dimodifikasi. Kontribusi medan surya menghasilkan peningkatan yang cukup besar pada suhu masuk ruang bakar dan pengurangan yang kuat dari rasio bahan bakar atau udara yang diperlukan untuk mencapai suhu pembakaran target. Hanya di sepanjang jalur pilot, rasio ekivalensi dibiarkan tidak berubah pada nilai yang hampir stoikiometrik untuk memastikan pengapian yang tepat dari reaktan yang dicampur sebelumnya. Semua perhitungan mengacu pada pengisian bahan bakar gas alam.
pada tabel 2 ini membuktikan bahwa campuran yang bereaksi dicirikan oleh rasio ekuivalensi yang jauh lebih ramping jika dibandingkan yang terjadi pada operasi standar turbin mikro tanpa integrasi matahari. Tabel yang sama juga merangkum kondisi batas yang sesuai dengan hari-hari biasa yang berbeda dalam setahun, sehingga dalam variasi yang cukup besar dalam tingkat penyinaran matahari dan suhu udara juga, perhitungan telah dilakukan dengan domain 2D asimetris dengan mesh berstruktur blok dari 40.000 sel. Turbulensi interaksi kimia didekati dengan variasi yang beragam. Ada yang cukup besar dengan tingkat penyinaran matahari dan suhu udaranya juga, ada yang cukup besar dalam tingkat penyinaran matahari dan suhu udara juga, ada yang didekati dengan laju terbatas, skema disipasi, dan parameter turbulensi diestimasi dengan model tegangan Reynolds. Nah, kalau tabel 3 sendiri merangkum hasil utama dari intip pembakaran dan pada aliran keluar ruang bakar. Nah, untuk kesimpulannya, penulis telah mengkaji dalam makalah ini proposal untuk integrasi turbin bahan gas mikro dengan medan surya dengan penerima ditempatkan menara. Analisis telah dilakukan sepanjang periode tahunan dan telah mengkonfirmasi bahwa manfaat yang signifikan dapat diperoleh dalam hal penghematan bahan bakar dan peningkatan kesediaan keluaran thermal. Yang menarik adalah analisis beban sebagian karena berbeda dari operasi standar turbin mikro pada keluaran daya yang dikurangi. Manfaat lebih lanjut direkomendasikan dalam hal bahan bakar penghematan. Akhirnya, analisis berbasis CFD dari ruang bakar telah menyoroti bahwa proses pembakaran yang benar terjadi di bawah berbagai kondisi yang disebabkan perubahan radiasi matahari. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin masuk. Mau bertanya Raffi dan Sam. Ya, silakan Saudara Refka. Iya, jadi mau nanya tuh, kan mengapa itu tuh biasanya turbin gas umumnya harus menyala setelah gear berputar setelah dimatikan. Itu aja sih simpel aja. Ya, makasih. Ya, silakan Saudara Ganjar. Davin. Izin masuk, izin bertanya, Vi. Ya. Saya Ganjar Davin dengan NIM 2010311076. Ingin bertanya, kan tadi tuh meski udah dilakukan tindakan pencegahan kan ya mengenai kasus-kasus yang terjadi di dalam chassis turbin. Nah, kenapa sih kerusakan yang terjadi itu karena tadi kan ditemukan area yang lembab ya. Nah, kenapa masih bisa terjadi padahal udah dilakukan tindakan pencegahan sebelumnya gitu? Apa ada faktor-faktor lain di luar itu gitu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya. Izin masuk, Raffi. Izin bertanya. Ya, silakan Han. Itu mengenai turbin gas mikro, itu biasanya banyak di mana ya, di banyak penggunaannya ya?
lebih banyak ditemukan di mana gitu. Oh, oke. Sebentar ya. Oke, mungkin karena udah 3 pertanyaan, mungkin saya nyicil satu pertanyaan dari Mas Revka, mungkin mengapa turbin gas umumnya harus menyala setelah gear berputar ya? Mungkin jawabannya itu segera setelah shutdown, setelah turbin berada dalam mode pembakaran, rotor harus diputar untuk memberikan pendinginan yang seragam. Maka pendinginan seragam dari rotor turbin mencegah rotor membungkuk dan akibatnya gesekan dan ketidakseimbangan dan kerusakan yang terkait mungkin terjadi jika penyalaan berikutnya dicoba tanpa pendinginan. Jadi intinya lebih ke pendinginan sih. Seperti itu sih jawabannya. Apakah udah cukup, Mas Rafa? Iya, cukup. Terima kasih. Terus saya izin jawab lagi untuk jawabannya pertanyaan dari Mas Farhan, di mana turbin gas microwave digunakan. Mungkin turbin Mas itu banyak digunakan untuk pengaplikasian biogas, terutama dalam kogenerasi, deinstalasi pengolahan air limbah, pabrik kodigesti, peternakan, dan tempat pembuangan sampah. Turbin mikro biasanya terdiri dari kompresor udara, ruang bakar turbin, alternator, dan rekuperator dan generator. Apakah jawaban tersebut sudah cukup, Mas? Oke, udah cukup menjawab. Terima kasih, Mas Samuel. Oke. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Davin yang kenapa masih bisa terjadi kerusakan karena yang ditemukan kelembaban, karena telah ditemukannya kelembaban area dalam kasus tertentu di dalam chassis turbin dan di luar. Penjelasannya itu adalah pelindung yang dirancang dan dibuat itu berdasar perkiraan kisaran jumlah uap atau air yang mempengaruhi bilah pada sudut tertentu. Jika kondisi operasi menyimpang secara signifikan dari parameter desain, maka kerusakan erosi akan terjadi dan dalam beberapa kasus mungkin melampaui keausan erosi nominal dan memerlukan perbaikan. Juga korosi casing dapat terjadi karena penyumbatan saluran air atau ekstraksi sehingga memaksa air kembali ke casing. Jika air kondensat ini terbawa ke jalur uap dan berdampak pada blade, kegagalan kelelahan thermal dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Gimana Saudara Davin? Apakah sudah terjawab? Aman, tapi udah. Thank you. Iya, terima kasih. Ya, saya rasa pertanyaannya sudah cukup. Jadi saya tutup saja presentasi kelompok saya ini. Apabila ada kesalahan yang terjadi selama presentasi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Masih ada, Pak. Cuma teman saya nggak masuk, Pak. Jadi apa dilanjut presentasi atau gimana, Pak? Kurang tahu, Pak. Dari kemarin saya hubungin nggak bisa. Tadi juga baru saya hubungin nggak bisa, Pak. Nggak masuk WA-nya. Nggak ada, Pak. Kayaknya Jota nomor baru deh, Us. Tapi kemarin tuh pesannya masuk sih. Checklist 2 kemarin